Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krami Gunung Muslimin 6711980 kelompok 8. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen koperasi peternakan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai apa itu manajemen. Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni atau cara atau range dalam mengatur dan melaksanakan. Yang kedua, manajemen sebagai seni, the art of getting things done through people, yang berarti seni bagaimana cara memerintahkan pada orang lain agar kerja sama atau melaksanakan pekerjaan. Yang kedua selanjutnya itu fungsi manajemen, di mana dalam manajemen terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Setelah melakukan planning atau perencanaan, maka selanjutnya dilakukan adalah organizing, yang artinya pengorganisasian dari rencana yang telah diplanningkan sebelumnya. Setelah melakukan pengorganisasian, yang dilakukan adalah pengarahan, directing. Yang setelah directing melakukan controlling atau pengawasan. Ada juga yang menjelaskan mengenai fungsi manajemen menjadi 5 bagian, yaitu planning, organizing, directing atau leading, coordinating, dan controlling. Selanjutnya itu manajemen sebagai proses, di mana proses pertama yaitu input atau sumber daya, kedua proses output dan atau hasil. Yang pertama input. Di dalam input terdapat 5 poin yang harus dicapai. Yang pertama money, material, matching, metode, dan informasi. Setelah melakukan input, maka akan dilakukan proses. Yang pertama coordinating, planning, organizing, dan leading. Selanjutnya melakukan manajemen, maka manajemen itu akan terlaksana. Yang selanjutnya dalam output atau hasil yang harus dicapai atau goal achieving atau sasaran yang harus terpenuhi, yaitu efisien, efektif, produktif, kesra anggota, dan pemegangan saham atau kemenangan terhadap suatu saham yang telah di planning. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen. Ada beberapa fungsi dari manajemen. Yang pertama mengontrol atau controlling. Setelah melakukan controlling, melakukan planning, maka setelah melakukan planning akan melakukan organizing atau selanjutnya leading, dan maka suatu problem akan terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egit Kalsum, NIM 60700111992, kelompok 8 kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang koperasi, yang dimana perangkat koperasi. Perangkat koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai yang pertama, perangkat diartikan sebagai alat atau kelengkapan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dalam konsep koperasi, perangkat minimal terdiri atas 3 hal, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Di mana rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di dalam koperasi. Kemudian kedua, pengurus. Pengurus adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Yang terakhir adalah pengawas. Kemudian struktur organisasi koperasi. Yang pertama adalah anggota. Anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Kemudian setelah anggota ada rapat anggota, di mana rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi koperasi. Kemudian setelah rapat anggota ada pengurus. Pengurus adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Kemudian setelah pengurus ada pengawas, lalu pengelola dan manajer. Kemudian di anggota ada garis perintah atau komando. Kemudian ada garis penanggung jawaban. Selanjutnya
model manajemen koperasi, di mana model manajemen koperasi ini terdapat input atau sumber daya, di mana input atau sumber daya ini terdiri dari man, money, material, mesin, method, dan information. Kemudian selanjutnya yaitu proses. Proses ini merupakan bagian-bagian dalam memproses suatu hal dalam koperasi. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan proses terdapat output atau hasil, di mana output atau hasil ini terdiri dari efisien, efektif, produktif, dan keserah anggota atau pemegang saham. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatiaah, NIM 60700119050 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari koperasi. Struktur organisasi dari koperasi itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan forum tertinggi dari koperasi. Rapat anggota ini memiliki wewenang yaitu menetapkan anggaran dasar atau ART pada suatu koperasi. Yang kedua yaitu kebijakan umum organisasi koperasi, manajemen dan usaha koperasi dilakukan pada rapat anggota. Yang ketiga yaitu memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas, itu dilakukan pada rapat koperasi. Yang keempat, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dilakukan pada rapat anggota. Dan yang kelima yaitu amalgamasi atau peleburan dan pembubaran koperasi dilakukan pada rapat anggota. Kemudian yang kedua yaitu pengurus. Pengurus ini merupakan pemegang kekuasaan pada rapat anggota yang mengelola koperasi. Pengurus ini memiliki wewenang yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Yang kedua itu melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan koperasi. Yang ketiga yaitu menerima dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat yaitu mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi sesuai ketentuan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pengawas. Tupoksi dari pengawas ini itu tidak untuk mencari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota yang telah dilakukan. Kemudian apabila pengawas ini menemukan suatu penyimpangan, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan. Nah, selanjutnya dari hasil pengawasan ini itu akan dilaporkan kepada rapat anggota. Mungkin itu saja dari materi struktur organisasi dari koperasi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.